Pada pembahasan minggu lalu, teacher telah menjelaskan mengenai prinsip kerajinan bahan lunak dan jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Nah, sekarang teacher akan menjelaskan mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak. Beragam kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya membentuk, mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, dan menggulung. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai fungsi dan kebutuhan. Contohnya itu mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua itu adalah kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Dan yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya itu seperti piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Nah, yang terakhir itu adalah keindahan atau aesthetic. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya. Selain syarat-syarat perancangan benda kerajinan, kita juga harus memperhatikan proses perancangan karya kerajinan. Dan pada saat proses perancangan karya kerajinan, kita harus memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama itu, tentukan dulu bahannya, kemudian cari ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, buat sketsa karya. Yang keempat, tentukan sketsa terbaik. Yang kelima, kumpulkan alat dan bahan. Kemudian lanjut ke langkah yang keenam, pembuatan produk, lalu evaluasi atau uji coba produk, dan yang terakhir, revisi produk. Sekarang kita masuk ke kerajinan bahan lunak alam di halaman 18. Di buku ini akan dijelaskan beberapa kerajinan bahan lunak. Namun, kerajinan bahan lunak ini hanya contoh saja, dan kalian bisa mempelajari lebih lagi dari buku-buku yang lain ataupun dari internet. Nah, yang pertama itu adalah kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos, bahasa Yunani, yang artinya pecah belah, yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Tanah liat memiliki sifat yang plastis sehingga mudah dibentuk. Kemudian dibakar dalam tingkatan pembakaran suhu antara 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Bahan produksi pembuatan kerajinan keramik. Bahan utamanya itu yang digunakan adalah tanah liat. Dan yang kedua itu alat produksi pembuatan kerajinan keramik. Peralatan kerajinan keramik diantaranya butsir, kawat atau benang, pemotong tanah, spons, rol kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran.
Nah, yang ketiga, produk pembuatan kerajinan keramik. Contoh hasil kerajinan keramik yang sering kita jumpai itu seperti cangkir, vas, botol, teko, vas hias, dan hewan-hewan lucu yang terbuat dari keramik. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatan kerajinan keramik. Yang pertama itu adalah teknik pijit atau tekan atau pinch. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit, ditekan, dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Yang kedua itu adalah teknik pilin atau coil. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga berbentuk pilinan tanah. Yang ketiga adalah teknik lempengan atau slab. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Untuk yang berbentuk silinder itu tanah yang sudah di-roll itu dipotong persegi, kemudian digulung sehingga membentuk silinder. Sedangkan yang berbentuk persegi itu tanah yang sudah di-roll, dipotong persegi dan dirapatkan masing-masing sisinya menggunakan tanah liat yang sudah dicampur dengan air. Yang keempat adalah teknik cetak. Teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ada dua, yaitu teknik cetak kering dengan teknik tekan atau press dan cetak basah dengan teknik cor. Nah, yang kelima itu adalah teknik putar. Teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki atau kick wheel dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Hasil kerajinan keramik yang sudah dibentuk dikeringkan dengan cara diangin-anginkan saja. Jika sudah kering, karya dapat dibakar menggunakan tungku keramik dengan bahan bakar yang bervariasi seperti gas, kayu, minyak tanah, atau listrik. Keramik dari tanah liat pembakaran tinggi dapat dihias dengan pewarna glasur. Glasur adalah lapisan keras yang berkilap pada lapisan produk keramik. Jika menggunakan pewarna glasur, keramik harus dibakar secara khusus, yaitu dibakar 2 kali. Pertama, pembakaran hingga 900 derajat Celcius, lalu diglasir dengan dibakar kembali hingga suhu 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu kerajinan kulit. Pada zaman dahulu telah dikenal kerajinan berbahan dasar kulit, yaitu wayang. Tahukah kamu apa kerajinan wayang? Menurut pengertiannya, wayang berarti bayangan. Wayang kulit merupakan warisan budaya nenek moyang kita yang memiliki nilai sangat tinggi. Oleh sebab itu, UNESCO telah menetapkan sebagai warisan bangsa terhadap wayang kulit pada Indonesia. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Selain wayang, kerajinan kulit juga dapat berupa tas, sepatu, sandal, dompet, dan ikat pinggang. Teknik yang digunakan dalam pembuat kerajinan kulit yaitu teknik pahat. Bahan pembuatan kerajinan kulit yaitu dari kulit hewan yang sudah tersamak, yang berasal dari domba, sapi, dan kerbau. Alat pembuatan kerajinan kulit yaitu pahat khusus kulit, plong atau pembolong kulit, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit. Produk kerajinan kulit itu contohnya seperti tas, sepatu, dan gunungan wayang kulit. Nah, yang keempat adalah proses pembuatan kerajinan kulit. Kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah atau split. Kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Pertama-tama kulit direndam dengan air selama 1 hari sampai lunak, kemudian direntangkan atau dipentangkan dengan menggunakan tali dan figura kayu yang kuat.
Selanjutnya, kulit dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Kulit yang sudah kering segera ditipiskan dengan cara dikerok. Bagian yang dikerok adalah bagian rambut atau bagian luar dari sisa-sisa daging yang masih melekat atau bagian dalam. Kulit dikerok dengan menggunakan pisau atau petel sedikit demi sedikit secara hati-hati. Kulit bagian dalam dikerok terlebih dahulu dan lebih banyak dikurangi agar diperoleh kulit yang berkualitas. Setelah itu baru dilanjutkan pengerokan kulit bagian luar. Torehan pisau pada proses pengerokan hanya dilakukan satu arah dari atas ke bawah. Setelah kulit ditipiskan, sisa-sisa kerokan dibersihkan dengan air dan bagian yang dikerok dihaluskan lagi dengan amplas. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari lagi hingga kering secara merata. Sekarang kita masuk ke bagian C, kerajinan adonan tepung atau flour clay. Flour clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan tepung ini juga disebut sebagai play-doh. Nah, bahan pembuatan kerajinan flour clay adalah tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan, cat poster, akrilik, dan semprot clear. Alat pembuatan kerajinan adonan tepung itu seperti baskom, mangkuk, plastik, spatula, triplex, dan sendok. Nah, sementara untuk produk kerajinan tepung itu seperti benda-benda aksesoris seperti gantungan kunci atau benda-benda kecil lainnya. Proses pembuatan kerajinan flour clay. Proses pembuatan kerajinan flour clay sama mudahnya dengan kerajinan tanah liat. Namun, karena warnanya yang sudah terlihat menawan, membuat karya harus memadukan warna-warna dengan bentuk yang dibuat sehingga memunculkan keharmonisan. Caranya sendiri itu langkah-langkahnya yang pertama adalah semua tepung dicampur dan dilumuri air, kemudian adonan diaduk hingga kalis, kemudian adonan yang sudah jadi itu ditetesi warna dari pewarna makanan, kemudian diaduk lagi hingga rata. Setelah dia sudah diberi warna, kemudian dibentuk sesuai selera. Contohnya seperti membuat gantungan kunci berbentuk anak-anak, kemudian semprot clear agar kilap dan awet. Nah, sekarang kita masuk ke kerajinan getah nyatu. Pohon getah nyatu ini berasal dari Kalimantan dan merupakan pohon tumbuhan endemik yang hanya hidup di Kalimantan Tengah dan tumbuh di dua wilayah tertentu di provinsi tersebut, yaitu di Pangkalan Bun dan Kecamatan Bukit Tengkiring, Kota Palangkaraya. Pohon ini juga telah lama menjadi bahan baku pembuatan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utamanya. Pohon nyatu sendiri tumbuh di daerah tanah berawa dan sebagian pada tanah kering dengan jenis tanah liat atau tanah berpasir, serta di daerah banyak hujan pada ketinggian 20-500 meter di atas permukaan laut. Nah, pada usia 6 bulan dan ketinggiannya sudah mencapai 8 meter, pohon nyatu itu sudah dianggap layak dipangkas dan diambil getahnya. Namun, harus sesuai ketentuan tetua adat. Bahan pembuatan kerajinan getah nyatu itu adalah selain getah nyatu juga air panas yang selalu dalam rebusan, air dingin, dan pewarna alam dari tumbuhan atau pewarna sintetis. Yang kedua itu alat pembuatan kerajinan getah nyatu. Alatnya itu seperti roll sebagai penggiling, papan sebagai alas, gunting, kuas, dan sendok. Untuk produknya sendiri itu sering dibuat untuk bentuk perahu naga dan atau perahu burung tingang. Perahu burung tingang merupakan perahu yang menggambarkan suku Dayak kala berperang. Selain perahu,
bentuk kerajinan getah nyatu itu juga dibentuk menjadi replika prajurit Dayak yang lengkap dengan cawat, mandau, dan talawang. Harga kerajinan getah nyatu ini pun relatif terjangkau tergantung bentuk dan ukurannya. Proses kerajinan getah nyatu itu yang pertama sekali direbus. Pada proses perebusan itu dilakukan 3 kali perebusan. Perebusan pertama itu dilakukan dengan mencampurkan sedikit minyak tanah untuk memisahkan batang pohon dengan getah nyatu. Perebusan kedua itu cukup menggunakan air. Perebusan kedua ini untuk memisahkan getah nyatu dengan minyak tanah. Kemudian dilakukan perebusan yang terakhir untuk menambahkan warna pada getah nyatu tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke kerajinan bahan lunak buatan. Yang pertama itu adalah kerajinan lilin. Lilin merupakan sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Sebelum abad ke-19, bahan bakar yang terkandung dalam lilin itu adalah lemak sapi yang mengandung banyak asam stearat. Sekarang biasanya digunakan adalah parafin. Pada zaman sekarang, lilin biasanya digunakan untuk keperluan upacara agama, perayaan ulang tahun, atau pewangi ruangan. Untuk bahan pembuatan kerajinan lilin yaitu lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, silikon, serta katalis untuk cetakan. Sementara alat untuk pembuatan kerajinan lilin adalah cetakan yang siap pakai, panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Untuk produk kerajinan lilin telah banyak diinovasi menjadi bentuk-bentuk yang bervariasi seperti aneka flora dan fauna. Bahkan sekarang sudah memulai bentuk lilin hias yang merupakan duplikasi dari berbagai bentuk makanan. Dan sekarang juga lilin itu memiliki aroma dan dengan berbagai rasa. Untuk proses pembuatan kerajinan lilin itu yang pertama sekali dilakukan adalah lilin dipanaskan di atas panci. Setelah cair, lilin diberi pewarna. Kemudian siapkan cetakan di atas gelas, kulit telur, atau wadah loyang kue. Namun jika ada silikon itu akan lebih baik. Kemudian disiram sebatas kotak. Jika sudah mengering, dicopot dari cetakannya. Kerajinan bahan lunak buatan itu juga ada kerajinan fiberglass. Fiberglass itu adalah serat kaca berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Fiberglass biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Fiberglass juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Bahan pembuatan kerajinan fiberglass itu terdiri atas resin, katalis, matte fiber, cat, dan silikon resin sebagai alat cetak. Sementara alat pembuatan kerajinan fiberglass itu adalah sendok, wadah, mangkuk, cetakan silikon, dan gunting. Dan untuk produk kerajinan fiberglass itu biasanya berupa kerajinan hiasan atau berbentuk souvenir. Karena fiberglass memiliki sifat yang kuat dan tahan lama, menjadikan kerajinan ini dapat dibuat menyerupai air atau kaca. Proses pembuatan fiberglass adalah pertama sekali kita harus membuat cetakan yang terbuat dari silikon. Jika cetakan sudah selesai, maka kita mulai membuat campuran
campuran dari bahan-bahan dari fiberglass ini. Nah, yang pertama sekali kita campurkan adalah resin dan katalis yang dicampur dengan perbandingan 20:1. Kemudian cairan tersebut dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Kemudian kita tunggu hingga kering, lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon. Untuk kerajinan gips itu sendiri merupakan kerajinan yang banyak diminati orang karena pembuatannya yang terbilang mudah. Bahan gips itu merupakan bentuk bubuk sehingga prosesnya harus dicairkan terlebih dahulu. Kemudian, jika ingin berbentuk seperti yang diinginkan, harus kita buat cetakannya terlebih dahulu. Bahan pembuatan kerajinan gips itu adalah bubuk gips, plastisin atau silikon, dan cat akrilik. Nah, alat pembuatan kerajinan gips itu adalah alat-alat yang gampang untuk didapatkan di rumah seperti mangkuk atau gelas, pengadu atau sendok, cetakan plastisin, dan kaos. Nah, sekarang kita masuk ke produk kerajinan gips. Biasanya produk kerajinan gips ini berbentuk patung, boneka, atau flora dan fauna. Namun, kerajinan dari gips ini mudah pecah sehingga berhati-hati saat kita memegangnya. Proses pembuatan kerajinan gips itu dilakukan dengan membuat perbandingan 1:2, takaran 1 untuk gips dan 2 untuk air. Jika cor benda berongga, perbandingan dibuat 1:3. Kemudian aduk hingga tidak ada lagi gumpalan gips, agar gips lebih gampang mengering. Jika sudah kering, gips yang sudah dicetak diamplas agar terlihat halus, barulah dicat sesuai dengan keinginan. Untuk kerajinan sabun merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Sabun dapat diolah dengan 2 cara, yaitu dengan diukir dan diparut sehingga menjadi bubuk, lalu dibuat adonan baru seperti membuat plastisin. Ada pula yang dibuat dengan cara dicetak saat sabun masih dalam adonan cair. Bahan dari sabun yang dibentuk akan menjadi keras seperti semula. Bahan pembuatan kerajinan sabun adalah sabun batangan. Sementara alat pembuatan kerajinan sabun adalah butsir, jarum atau kawat, pensil, spidol, dan cetakan silikon. Untuk produk kerajinan sabun ini sendiri tidak hanya sebagai bahan untuk mandi, melainkan dapat berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruangan. Untuk proses pembuatan kerajinan sabun dengan teknik ukir atau teknik cukil, yang pertama sekali dilakukan adalah sabun sketsa terlebih dahulu, kemudian cukil bagian dasar, lalu beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Kemudian jadilah sabun hias yang sudah jadi. Untuk kerajinan polimer clay ini sebenarnya dia tidak jauh berbeda dengan kerajinan dari tanah liat. Hanya saja kalau polimer clay ini dia tidak perlu dipanaskan untuk menjadi keras. Dia akan keras sendiri jika didiamkan. Dan orang-orang di Amerika sangat menyukai adonan polimer clay ini karena dia tidak mengotori tangan sehingga digemari oleh anak-anak dan orang dewasa. Untuk bahan pembuatan kerajinan polimer clay ini adalah polimer clay warna-warni yang sudah siap pakai. Sementara alat pembuatan kerajinan polimer clay itu alat cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Untuk produk kerajinan polimer clay ini dia merupakan
produk yang banyak dibuat berbentuk duplikasi dari sebuah benda. Nah, sementara proses kerajinan polimer clay ini dia caranya yaitu dapat dicampur dengan beberapa warna dari bahan polimer clay yang diinginkan. Setiap polimer clay memiliki bahan dan karakter kelunakan yang berbeda. Ada jenis polimer clay yang langsung kering setelah dibentuk, namun ada yang pula jenis polimer clay yang harus dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu di bawah 100 derajat baru dapat mengeras. Untuk proses pembuatan kerajinannya sendiri itu yang pertama sekali adalah polimer clay dibentuk sedemikian rupa dengan tangan, kemudian dibuat kombinasi lain untuk menampilkan variasi bentuk, lalu satu persatu manik-manik diberi lubang lewat kawat atau polimer clay tadi, kemudian dipanggang di atas oven untuk jenis polimer clay yang dipanaskan. Nah, kemudian jadilah ronce manik-manik menjadi gelang atau kalung yang sesuai selera kita. Untuk kemasan produk kerajinan bahan lunak itu adanya kemasan dapat membuat produk kerajinan tahan lama dan terlihat menarik, terlebih jika yang dibuat bentuknya kecil dan rentan seperti aksesoris. Kemasan yang dibuat digunakan untuk memperindah karya kerajinan dari bahan lunak alam atau buatan. Misalnya karya dibungkus kotak kardus, bahan tile yang transparan, dan plastik mika.